Setelah pekan lalu dikritik habis karena kalah plus main buruk kala melawan Inter, AS Roma bertekad bangkit kala menjamu Lecce di Stadion Olimpico. Turun dengan komposisi yang sedikit pincang lantaran banyak pemain inti cedera, namun Jose Mourinho masih bisa memainkan Paulo Dybala dan Lukaku di depan. Nah, laga ini sendiri berlangsung sangat dramatis, di mana Roma yang sempat tertinggal sampai menit 90 waktu normal, sukses comeback di masa injury time. Pasalnya hasil ini membuat peluang Roma buat lolos ke zona UCL musim depan masih terjaga. Laga seru terjadi tak kala Roma menjamu Lecce, di mana tim Serigala Ibu Kota dituntut wajib menang usai di pekan sebelumnya dipecundangi Inter 1-0. Sayangnya di laga ini Mourinho masih belum bisa memainkan skuad terbaiknya. Leonardo Spinazzola, Chris Smalling, Tammy Abraham, Leandro Paredes, dan sang kapten Lorenzo Pellegrini semuanya masih dibekap cedera. Meskipun begitu, Mo cukup terbantu karena Dybala yang kabarnya belum fit ternyata masih bisa main guna menopang Romelu Lukaku di depan. Yap, Roma sendiri sejatinya punya peluang emas untuk membuktikan keunggulan. Sayang, penalti Romelu Lukaku gagal. Dan meskipun sukses menguasai jalannya laga, dengan melepaskan total 5 shot on target serta menciptakan 4 big chance, Roma justru kebobolan di menit 71. Jelas itu membuat fans kembali khawatir kalau timnya bakal kalah lagi. Yap, tertinggal 1 gol. Roma terus menekan, namun beragam peluang yang mereka dapat masih gagal berbuah gol sampai waktu normal berakhir. Barulah ketika memasuki masa injury time, 2 gol dari Sardar Azmoun dan Romelu Lukaku mampu membuat satu stadion bergemuruh, terutama usai Lukaku mencetak gol kemenangan tepat di detik-detik akhir. Nah, setelah melalui momen menegangkan, kehebohan benar-benar pecah usai wasit meniup peluit panjang. Tampak jelas Lukaku sampai menangis loh di pelukan Jose Mourinho. Pasalnya ia bisa menebus kegagalannya menendang penalti dengan gol telat di menit akhir. Sesuatu yang wajar karena jika Roma imbang atau bahkan kalah, muka Lukaku yang pastinya dijadikan kambing hitam. Nah, di situ Mourinho menjelaskan kalau wajar Lukaku menangis karena ia tak mau mengecewakan fans dan tentunya Mourinho. Selain itu, Mo juga menganggap kegagalan penalti itu bisa terjadi pada siapapun. Toh, ini juga jadi kegagalan penalti pertama Lukaku sepanjang karirnya main di Liga Italia. Ini adalah kegagalan pertamanya di Italia, tapi yang kedua bersama saya. Seingat saya di Piala Super Eropa bersama Chelsea. Namun, hanya siapapun yang mengambil penalti yang dapat mengambil resiko melewatkannya. Dybala sebenarnya adalah eksekutor utama kami, tapi dia merasa belum siap untuk melakukan permainan bola mati. Dan kami sangat percaya pada Romelu. Saya mengenalnya lebih baik dari siapapun. Lukaku adalah pria yang sangat sensitif secara emosional, dan ketika dia gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan, itu menyakiti hatinya sepanjang sisa pertandingan. Ucap Mo usai laga. Ya, berbicara soal Lukaku, emang ini pemain sebenarnya adalah striker bagus. Hanya saja ia sering apes dan apesnya itu loh kadang di momen-momen krusial. Sehingga ia dicap sebagai pembawa sial, terutama di final Liga Champions musim lalu. Nah, Lukaku sendiri musim lalu emang benar-benar down, di mana ia cuma bisa bikin total 14 gol dari 37 pertandingan. Dan di musim ini dengan kepercayaan tinggi yang diberikan Mourinho, Lukaku pelan-pelan kembali lagi menjadi predator ganas di depan gawang. Terbukti baru 12 pertandingan di semua ajang yang ia mainkan, Lukaku udah sukses bikin total 9 gol. Ini menunjukkan kalau Jose Mourinho yang katanya sering dianggap mematikan karir pemain, bisa kok membuktikan lagi kalau ia berhasil membuat pemain yang flop bersinar lagi. Contoh nyata jelas ada pada Tammy Abraham. Di Chelsea ia seperti apa? Namun di bawah Mo, Tammy nyatanya mampu tampil bagus dan mencetak gol. Namun sayang sekali lagi ia harus menepi lama karena cedera. Selain itu ia juga membuktikan kalau Mourinho bisa kok mengatur para pemain dengan ego tinggi dan watak keras.
Sebut saja Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, sampai Cristiano Ronaldo. Bahkan pemain seperti Samuel Eto'o cuma mau berkorban jadi winger bila itu yang meminta Mourinho. Sedangkan sama pelatih lain, nggak sudi dong. Begitu pula Wesley Sneijder yang pernah bersumpah ia rela melakukan apapun demi Mourinho. Ibaratnya disuruh masuk sumur pun oke gitu loh. Yap, terlepas dari itu semua, kemenangan ini jelas begitu penting bagi Roma yang sedang dalam misi masuk zona UCL. Sebab kendati kini mereka masih di posisi 7, Roma hanya terpaut 5 poin dari AC Milan yang menghuni posisi 3 dan 4 poin dari Napoli di posisi 4. Untuk itu yang dibutuhkan Roma dengan segala badai cedera yang dihadapi, pokoknya menang dulu mau gimana pun caranya dan berapapun skornya. Intinya, selamat para Romanistis kalian. Enjoy the moment, oke?